Demam berdarah dengue bukanlah hal yang boleh dianggap enteng. Setiap tahun, ribuan orang terkena penyakit ini. Dan kita wajib tahu dan paham akan gejala dan cara pencegahannya. Dengan mengetahui dan mengerti informasi lewat video kali ini, kita bisa menjaga kesehatan diri dan orang-orang terdekat. Bersama saya, Dr. Gama, mari kita bahas semua tentang demam berdarah dengue hanya di channel Kata Dokter. Baik, jadi demam berdarah dengue adalah suatu kondisi di mana seseorang terinfeksi dari virus dengue. Dari mana sih virus dengue itu berasal? Virus dengue bisa ditularkan dari paparan nyamuk Aedes aegypti, di mana nyamuk tersebut biasanya hinggap pada seseorang yang terjangkit demam berdarah, kemudian hinggap ke orang lainnya, sehingga virus tersebut bisa berpindah dari satu orang ke orang lainnya yang terjangkit demam berdarah. Pada saat seseorang digigit oleh nyamuk Aedes aegypti, virus dengue tersebut akan masuk ke dalam peredaran darah, kemudian mengacaukan sistem imun dan menyebabkan terjadinya pelebaran pembuluh darah sehingga plasma atau cairan bisa keluar. Nah, beberapa tanda dan gejala akan kita bahas setelah ini. Oke, jadi setiap orang sebenarnya bisa terkena demam berdarah. Tidak hanya anak-anak, remaja, dewasa, atau lansia, semuanya bisa. Namun, ada beberapa hal yang bisa menyebabkan seseorang lebih rentan terkena. Pertama, dari segi geografis daerahnya sendiri. Apabila seseorang tinggal di lokasi yang memiliki tingkat perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti yang tinggi, tentunya hal itu akan menjadi lebih rentan untuk terkena demam berdarah. Kemudian juga pada daerah dengan intensitas hujan yang tinggi bisa menyebabkan perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti menjadi lebih tinggi. Lalu pada anak-anak, meskipun tingkat kemungkinan terkenanya sama dengan yang lain, tapi lebih rentan dikarenakan daya tahan tubuh atau imunitas mereka lebih rendah dibandingkan remaja atau dewasa. Kemudian pada orang-orang dengan imunitas yang rendah, seperti pada pasien-pasien dengan pemberian imunokompromis atau pada pasien keganasan, juga memungkinkan daya tahan tubuh tersebut tidak dapat melawan dari virus dengue itu sendiri. Kemudian, apabila seseorang yang sudah pernah terkena demam berdarah pada waktu sebelumnya, jika terkena demam berdarah lagi akan menyebabkan tingkat keparahan yang lebih tinggi. Jadi perlu diperhatikan pada beberapa faktor resiko tersebut agar lebih mudah untuk pencegahannya. Oke, untuk demam berdarah sendiri, seperti kita tahu bahwa penyebab utamanya adalah viral atau virus. Nah, virus itu biasanya identik dengan peningkatan suhu tubuh yang begitu tinggi. Biasanya suhunya bisa melampaui 38,5 bahkan lebih pada anak-anak atau pasien dengan imunokompromis. Nah, selain demam yang tinggi, bisa juga terjadi nyeri, seperti nyeri pada belakang area mata atau nyeri retroorbital, kemudian nyeri kepala yang hebat, itu juga menjadi khas pada demam berdarah. Selain nyeri pada daerah mata dan kepala, juga ada atralgia atau nyeri pada daerah sendi. Itu khas sekali, banyak beberapa pasien yang datang dengan keluhan hanya nyerinya saja yang dominan dan demam tanpa ada tanda lainnya. Itu perlu kita cari tahu apakah ada kemungkinan gejala-gejala yang lain. Selain itu, ada juga tanda perdarahan dengan nama demam berdarah dengue, di mana berdarah itu merupakan manifestasi atau gejala lainnya pada demam berdarah. Tanda-tandanya misalkan adanya peteki atau perdarahan di bawah kulit terjadi karena adanya pelebaran pembuluh darah kapiler sehingga menyebabkan bercak merah pada bawah kulit. Kemudian adanya mimisan, gusi berdarah, bisa juga perdarahan yang hebat seperti BAB berdarah atau muntah darah. Nah, kita bisa membedakan perdarahan di kulit dengan perdarahan lainnya. Tanda pada peteki yang membedakan dengan ruam merah lainnya atau gatal di kulit adalah pada saat kulit dilebarkan, kemerahan tersebut tidak hilang. Kenapa? Karena tadi sudah dijelaskan bahwa terjadi perembesan pada kapiler atau pelebaran pembuluh darah kapiler sehingga darah keluar dari pembuluh darah kapiler. Pada DBD dengan derajat ringan, mungkin hanya perlu perawatan di rumah saja. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, bahwa terapi dari demam berdarah ini bukan antivirus, melainkan cairan. Kenapa? Karena hal yang berbahaya dari penyakit demam berdarah adalah pada saat seseorang terkena dehidrasi berat akibat kehilangan cairan plasma. Dari itu, makanya di rumah harus disediakan cairan atau cukup rehidrasi dengan air biasa atau mungkin air atau cairan dengan elektrolit seperti oralit atau cairan isotonik lainnya.
Kemudian yang kedua, pemberian obat antipiretik atau penurun demam, juga pemberian obat pereda nyeri. Itu bisa menenangkan karena pada demam berdarah rasa tidak nyaman karena nyeri dan juga demamnya bisa menyebabkan pasien sulit istirahat atau nyeri yang sulit tertahankan dalam tubuh. Kemudian pemeriksaan laboratorium berkala bisa dilakukan mungkin 2 hari atau 3 hari setelah pertama kali terdiagnosis demam berdarah. Jika pemeriksaan lab sudah dikatakan aman, berarti pasien sudah bisa dinyatakan sembuh sesuai dengan laboratorium dan juga klinis yang ada. Nah, apabila pasien-pasien dengan derajat sedang atau berat yang membutuhkan perawatan khusus di rumah sakit, tentunya ada tata laksana khusus yang dilakukan oleh tim medis. Yang pertama tentunya sama seperti perawatan di rumah, yaitu cairan atau rehidrasi yang harus cukup, bahkan mungkin lebih banyak dibandingkan dengan perawatan di rumah, dengan memasukkan cairan melalui intravena atau cairan infus. Cairan elektrolit tersebut diharapkan dapat mengurangi tingkat dehidrasi pada seorang pasien atau mengembalikan cairan yang hilang dari plasma atau dari peredaran darah. Yang kedua yaitu pemberian antipiretik dan juga analgetik juga diberikan. Kemudian menghilangkan gejala-gejala lain seperti mual atau tidak nyaman pada perut dengan pemberian obat yang bekerja pada daerah pencernaan. Juga apabila didapatkan penurunan trombosit yang signifikan, mungkin bisa dilakukan transfusi trombosit atau transfusi plasma. Kemudian pada pasien-pasien yang jatuh ke arah dengue shock syndrome, bisa dilakukan perawatan di ICU atau Intensive Care Unit dengan melakukan pemeriksaan laboratorium dan pengawasan lebih ketat, bisa 3 jam sampai 6 jam sekali dilakukan pemeriksaan laboratorium. Apabila gejala-gejala sudah menunjukkan tanda perbaikan, hasil laboratorium juga menunjukkan tanda perbaikan seperti trombosit yang mulai stabil, hematokrit yang mulai naik, kemudian tidak ada tanda perburukan, pasien sudah bisa dipulangkan, namun tetap dalam pemantauan. Apabila klinisnya sudah oke, bisa kontrol kembali, periksa ke dokter kembali sekitar 2-3 hari setelah dipulangkan dari rumah sakit. Untuk mengetahui cara pencegahan DBD, kita harus tahu terlebih dahulu penyebab atau cara penularan dari DBD. Tadi telah disampaikan bahwa penularan utamanya yaitu melalui nyamuk Aedes aegypti, bukan nyamuk lainnya. Nah, untuk mencegahnya, kita harus tahu bahwa nyamuk Aedes aegypti lebih sering terbang pada pagi dan sore hari, meskipun tidak selalu seperti itu. Kita bisa mencegah gigitan nyamuk dengan menggunakan lotion anti nyamuk, kemudian membasmi perkembangbiakan nyamuk dengan membersihkan area-area yang mungkin bisa menjadi tampungan air, kemudian pohon-pohon yang mungkin bisa menampung air hujan itu juga harus disingkirkan. Lalu di daerah yang mungkin tingkat perkembangbiakan nyamuknya tinggi, bisa memasang kelambu, juga bisa menggunakan peralatan lainnya, penangkal lainnya seperti peralatan elektrik untuk membasmi nyamuk. Juga imunisasi dengue dapat diberikan pada pasien-pasien yang mungkin rentan atau berada pada wilayah yang endemis demam berdarah. Oke, sekian pembahasan mengenai demam berdarah dengue. Saya Dr. Gama, sampai jumpa pada pembahasan berikutnya hanya di channel Kata Dokter. Ingat ya, kamu berhak sehat, jangan sampai sakit berlanjut. Bye-bye!